Udah siang ya berarti. Selamat siang semuanya. Oke, sudah makan siang belum? Masih dulu. Sambil menunggu PowerPoint-nya, kita. Oke, siapa yang belum makan siang? Oke, belum, kurang banyak mungkin ya. Oh, kurang banyak. Oke. Oh ya, oke. Ini harus kita pastikan semuanya sudah makan siang ya, supaya kita bisa menerima pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Siapa yang masih semangat hari ini? Masih semangat? Oke, sebelum kita mulai kita akan tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Baik, dalam minggu ini kita akan belajar tentang apa namanya, tunggu, PowerPoint-nya masih loading. Kebetulan ini bukan laptop saya. Ini sebentar. Karena minjam soalnya, laptop saya nggak bisa connect ke sini. Iya. Belum, ntar lagi. Paling 10 menit lagi. Oke, sebelum sambil kita menunggu, kita berdiri dulu lah kalau begitu. Kita bernyanyi Aram Sam Sam. Oke, kita bernyanyi dan tahu kan lagunya? Oke, 1, 2, 3. Iya. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guli Ram Sam Sam. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guli Ram Sam Sam. Sam. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, ini sudah pas waktunya. Ini dia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar nggak? Apa sih itu artifisial? Belum? Makanya kita belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Bapak akan memberikan apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan definisi sederhana dari kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dasar AI melalui contoh sehari-hari. Dan yang ketiga, menjelaskan cara kerja sederhana AI dengan bahasa anak. Yang keempat, menunjukkan sikap kritis dan ingin tahu terhadap perkembangan teknologi. Dan inilah yang harus kita capai. Mengerti anak-anak? Oke. Kita mulai. Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Ayo, ada satu orang yang bisa jawab apa sih itu AI? Atau pernah nggak kalian dengar dari luar sana? Atau dalam keluarga kalian mungkin pernah dengar? Ada. Nah, ini dia. Apa itu kecerdasan AI? AI adalah, yuk sama-sama kita baca supaya jangan ngantuk. 1, 2, 3, iya. Atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kenapa bisa disebut dengan dia bisa berpikir? Ya memang dia bisa berpikir karena kenapa? Karena dia menerima data-data yang sudah dimasukkan. Nah, di sini ada 2 macam mesin. Yang pertama, mesin pintar dan mesin tidak pintar. Apa itu? Nah, ini dia. Contoh mesin pintar seperti apa? Apa? Robot. Yang kedua apa? Google Assistant. Yang ketiga ada Siri. Nah, robot. Ini juga robot. Ini bisa membantu manusia untuk menanam dalam pertanian juga. Apalagi
Kita lihat contoh AI yang sering digunakan, Space ID. Nah, ini yang sering kita lakukan di rumah. Pasti kita semua punya HP kan? Punya. Nah, ketika kita membuka kunci, kadang kita pakai fingerprint, pakai face gitu kan, bisa terbuka. Selanjutnya apa? Google Map. Nah, siapa di sini yang pernah menggunakan aplikasi Google Map? Ada enggak? Atau ada bapaknya mungkin? Nah, mungkin bapaknya driver misalnya, tukang ojek misalnya, dia ini sangat berguna. Tapi boleh enggak kita terus berpatokan kepada Google Map? Ya enggak juga. Contohnya bapak waktu pertama kali ke sini menggunakan ini. Kesasar nggak bapak? Kesasar sekali. Dia nunjukin itu pas putarannya itu di lampu merah sana. Padahal ada yang dekat gitu kan. Lampu merah sana. Berarti bisa nggak kita percayainya 100% Google ini? Tidak. Apalagi pesan makanan. Yo, coba di sini yang sering pesan makanan. KFC mungkin. Apalagi apa itu samping KFC itu? McD. Apalagi Ricis. Pasti sering kan? Kita pesan melalui aplikasi. Hanya kita duduk di rumah, kita pesan, nggak lama kemudian datang, ya kan makanannya. Apalagi sosial media. Siapa di sini yang punya sosial media? Semua. TikTok punya semua. X, apalagi Facebook, IG, apalagi Yahoo. Tapi Yahoo kayaknya bukan mati kayaknya ya. Kayaknya sudah ditinggalkan oleh umat manusia. Dan ini semuanya adalah mempunyai contoh AI yang sering kita gunakan, gitu kan? Selanjutnya apalagi? Nah, ini Google Map-nya ya. Nah, contoh mesin yang tidak pintar seperti apa? Ada ini sudah pintar mesin cuci manual. Kenapa? Karena kita harus harus kita kendalikan. Apalagi kalkulator, blender. Ini pasti sering kalian lihat, mungkin di rumah kalian punya gitu kan, mesin cuci pasti punya semua. Kalkulator, terus di blender. Selanjutnya adalah gimana sih cara kerja AI? Mati. Oke. Belum hidup. Belum ya? Oke. Jam berapa sekarang? Atau waduh, apa nih? Blackout apa? Infrared. Dulu kali, saya kira ngomong itu infrared udah. Oke, Nadi. Cara kerjanya seperti apa sih? Kok dia bisa ngerti apa yang kita butuhkan? Yaitu AI diberi banyak contoh. Yang kedua, AI belajar dari contoh. Dan yang ketiga, membuat keputusan-keputusan berdasarkan pembelajaran. Selanjutnya adalah ini sebenarnya video. Nah, jadi ini sebenarnya video yang sudah saya siapkan, tapi videonya berada di sana, tapi tidak apa-apa. Ini adalah video tentang bagaimana robot bisa membantu pekerjaan manusia. Apalagi sekarang ini anak-anak semuanya, bahwa di zaman sekarang ini memang banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya itu seperti di dalam video tadi, bahwa dalam dunia pertanian sekarang ini kebanyakan ya robot yang kerjakan. Iya kan? Dan yang kedua adalah dalam dunia perhotelan juga banyak menggantikan robot, yang digantikan oleh robot. Apa dampak negatifnya kepada kita sebagai umat manusia? Akhirnya kita tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau kita lalai dalam hal seperti ini, kalau kita tidak belajar, maka kita akan tertinggal. Oke? Mengerti anak-anak semua? Baik. Mungkin kayaknya sudah ada yang ngantuk ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba lihat nih, tarik garis.
Dari pembelajaran kita tadi kita sudah mengerti, kalian sudah mengerti bahwa ada mesin pintar dan ada mesin yang tidak pintar. Sekarang satu orang menjawab, robot yang bisa menyapu sendiri, apakah disebut mesin pintar atau tidak pintar? Yang bisa jawab, tunjuk tangan. Pintar, benar sekali. Oke, soal yang kedua, yang paling cepat tunjuk tangan ya, langsung pulang. Oke, mesin cuci manual disebut mesin pintar atau tidak pintar? Tidak pintar, benar sekali. Silakan pulang. Oke, ketiga, Smart TV bisa merespon suara, mesin pintar atau mesin tidak pintar? Mesin pintar, benar sekali. Selanjutnya, blender biasa disebut mesin pintar atau tidak pintar? Tidak pintar. Tidak pintar. Kenapa kalian sebut tidak pintar? Karena dia jarang belajar, Pak. Pencet dulu, Pak. Malas dia. Dipencet dulu dia ya, baru mutar. Kalau enggak kita matikan, mutar terus dia ya. Oh iya, betul. Lalu aplikasi Google Maps disebut mesin pintar atau tidak pintar? Mesin pintar. Kenapa sih? Dia cari sendiri, Pak. Dia mencari sendiri. Misalnya kalau kita mau ke Bengkong, Pak. Bengkong, dia tahu jalannya kemana gitu kan? Iya, Pak. Itu bisa mempermudahkan kita enggak? Iya, Pak. Bisa. Oke, satu orang menjawab pertanyaan Bapak. Coba sebutkan mesin apa lagi yang ada di sekitar kita itu tentang mesin pintar. Yo, siapa yang cepat jawab? Contohnya apa ya? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Oh, Ibu, apa Bu? Rekomendasi di Shopee, Pak. Shopee. Ya, mau kita Oh iya betul. Kalau kita mencari sesuatu, misalnya nih kita mau mencari celana, lalu kita klik oke, celana. Sebentar kita mau buka lagi Shopee-nya, celana terus yang muncul, gitu kan? Dia merekomendasikan apa yang kita butuhkan itu dia ngerti gitu. Itulah disebut dengan mesin pintar atau AI gitu ya Bapak Ibu. Maaf ya anak-anak semuanya. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan kamu tugas. Yang pertama, temukan satu alat berbasis AI di rumah. Contohnya apa? Lalu setelah kamu menemukan, gambar atau tuliskan bagaimana alat itu membantu manusia. Lalu kumpulkan tugas di minggu depan. Ini adalah tugas kalian nanti di rumah. Kalian harus cari nih apa aja yang ada di rumah kalian yang berbasis AI. Contohnya AC. AC bisa nggak kita sebut itu teknologi canggih? Kadang bisa. Karena kenapa? Kadang AC sekarang itu sudah ada namanya Eco kalau nggak salah. Eco ya. Dia bisa menyesuaikan suhu ruangan. Ya enggak Pak? Masuk ya? Masuk ya, oke. Ya itu misalnya itu. Terus apa lagi? Mungkin kalian punya mobil mewah yang bisa parkir sendiri. Nah, sebutkan semuanya. Dituliskan di dalam bukumu atau digambar, baru minggu depan datang ke sekolah satu-satu mempresentasikan tugas yang sudah saya berikan. Oke? Mengerti semua tugasnya? Mengerti? Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Bornias untuk peer teaching-nya. Yang terakhir untuk dipersilakan untuk Pak Jundila ya. Nah, untuk Pak Jundila untuk peer teaching-nya dan Pak Suhardi yang sebagai observer dan mengisi penilaian observer.